Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa wassalatu wassalamu ala ba'da wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita sudah selesaikan isim pertemuan yang lalu. Kita masuk kepada fi'il lagi. Ini pembagian fi'il yang mu'rab, yang berubah baris akhirnya. Karena ada fi'il yang tidak berubah, yaitu fi'il amr dan fi'il madhi. Kita fi'il mudhari, hanya fi'il mudhari yang berubah baris akhirnya. Ada 3 macam fi'il mudhari berdasarkan bentuk akhirnya, artinya bangunan akhirnya. Coba diperhatikan, sama semua di awalnya, pakai ta, pakai ya, sama semua. Yang berbeda itu akhirnya. Ada pakai nun, ada pakai huruf illah, ada huruf biasa. Selang kembali, untuk memudahkan memahami, kita pakai bahasa yang sederhana. Fi'il mudhari itu terbagi 3 yang berubah akhirnya. Coba saya ulang kembali untuk memudahkan memahami, maksudnya ini akhirnya yang beda. Ketiga-tiga bentuk ini akhirnya yang beda. Permulaannya sama, pakai huruf mudhari semuanya. Pakai ya, pakai ta. Coba lihat akhirnya beda kan? Ada pakai nun, ada pakai alif, wa sukun, ya sukun, ada pakai huruf biasa. Ya, karena semua ini punya istilah. Untuk pakai mu'tal namanya huruf illah, huruf penyakit. Ada 3 huruf, alif, wa sukun, ya sukun. Singkat saja awi. Sakit tuh? Ya. Huruf illah, makanya mu'tal. Huruf yang diakhiri huruf illah namanya mu'tal akhir. Ini illah. Illah itu penyakit. Huruf illah itu ada 3. Alif, waw, ya. Sakit kan awi. Apa aja? Awi. Sakit kan awi. Itu. Ini saya pinjam dari guru saya supaya mudah memahami, mudah diingat juga. Awi, alif, waw, ya. Itu huruf penyakit. Ya. Sedangkan ke bahasa Bugis sakit. Nah, ketika ada fi'il diakhiri dengan alif, waw, ya, maka namanya mu'tal akhir. Nah, untuk yang diakhiri nun itu beda istilahnya. Yaf'alani, taf'alani ya. Ya, taf'alina, yaf'aluna, taf'aluna. Ini istilahnya af'alul khamsah. Fi'il yang 5 yang ada tambahan nunnya di akhir. Asalkan ada tambahan nun di akhir, itu fi'il af'alul khamsah. Istilahnya fi'il mudhari tapi af'alul khamsah istilahnya. Jelas ini? Dipahami? Untuk yang sahih, sahih itu sehat, lawannya penyakit. Jelas ya? Sahih itu sehat, lawannya penyakit. Fi'il yang diakhiri selain huruf ini 2, makanya namanya huruf fi'il mudhari sahih akhir. Seperti yadhabu, yaftahu, dan semua fi'il banyak yang tidak diakhiri nun dan huruf illah namanya fi'il sahih. Jelas ini? Seperti yadhabu. Ini konteksnya ini yang paling menentukan, sahihnya itu di akhir.
di akhir. Huruf terakhir. Huruf terakhir yang jadi penentu untuk menentukan fi'il mudhari apa. Masih pahami? Yashabu, pergi. Yaftahu, membuka. Yasni, berzina. Hati-hati namanya asni. Saya berzina. Asni. Kalau Bagasit, tapi kalau Indonesia kan beda. Kalau dia, ada namanya, kalau dia bahasa Arab asni, diambil dari bahasa Arab asni, saya berzina. Berarti, saya berzina itu namanya. Seperti kemarin, ada namanya nutfah. Nutfah. Air apa? Air mani. Ini kerang bahasa Arabnya nutfah, namanya nutfah mutmainnah. Keren namanya ya, nutfah mutmainnah. Tapi dari si arti kurang pas. Kayaknya ini lihat yang jadi di sini adalah bentuk akhir fi'ilnya. Kalau alif nun berarti apa hamzah. Yaf'alani, taf'alani, taf'alina, yaf'aluna, taf'aluna. Paham ini? Jelas ya? Kita belum masuk tasrif dulu, belum. Pengenalan dulu untuk fi'il mudhari. Kalau diakhiri dengan ya, alif, waw sukun, namanya mutalakhir. Selain itu, sahih namanya. Kita perhatikan. Ya qadi, ini fi'il apa? Mutal akhir. Mutalakhir. Ya. Yusalluna 'alan nabi. Afalul khamsa. Gampang ji. Ya, artinya bisa dibedakan. Nasta'inu. Ya, nasta'inu. Betul? Akhir. Ya. Kalau na'budu sahih. Ya, sahih. Ya. A'budu. A'budu sahih. Ta'buduna falul khamsa. Ya kan? Dalam surah Al-Kafirun. Yadkhuluna falul khamsa. Yang menjelaskan di sini, tahu dulu bisa bedakan mana khamsa, mana sahih, mana mutal. Bisa dibedakan? Intinya dari sisi akhir hurufnya. Mudah ya? Bagaimana? Bisa dipahami? Sementara. Insya Allah. Jangan sementara. Terus. Insya Allah. Ya. Karena untuk isim itu ada 9 ya yang berubah. Kalau fi'il 3 saja. 3 saja. Sudah pahami ini? Ditulis ya. Apa artinya huwa? Berapa laki-laki? 1. Huma ini khusus laki-laki. Ini khusus perempuan. Hum mereka laki-laki. Hiya dia 1
perempuan. Taf'alani dua perempuan. Yaf'alna mereka perempuan. Oke, baik. Baik. Kita pakai yuswalluna. Ini kan sholat. Apa artinya? Mereka sholat. Siapa mereka? Laki-laki. Iya. Yaftahuna. Mereka yaftahuna. Mereka yaftahuna. Mereka laki-laki. Mereka laki-laki. Kalau saya kaitkan yadhabna. Yadhabna. Berarti yadhabna. Yaf'alna. Mereka perempuan. Oke, baik. Bahasanya ya. Kita dulu. Ikut bahasanya. Ikut sama saya ya. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Diulang. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Sudah bisa? Kita pindah ke orang kedua. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Terakhir af'alu. Naf'alu. Ya. Kita ke yang ada nunnya dulu. Yang ada nun. Hafal hamzah kan? Yang ada nun hafal hamzah kan? Berapa hitung? 1, 2, 3. Oke, kita ambil dulu ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Lagi. 5, 6, 7, 8, 9. Tapi yang ini nggak diambil nun. Enggak, bukan nun. Ini enggak murab, dia mau benih. Ini enggak diambil. Yang diambil cuma 5. 1, 2, 3. Ini kan double. Mana double-nya ini? Nih. Ya kan double ya? Terus mana lagi double? Double kan? Double. Berarti sisa berapa? 5. Makanya hafal hamzah 5. 1, 2, 3. Mana lagi? 4. Ya 5. 5 kan? Kenapa? Ada double. Yang ini diambil. Jelas ya? Af'alu, naf'alu. Ini saya, kami. Kalau saya katakan usolli, apa a? Saya. Salat? Saya salat. Saya salat. Oke, kita ulangi lagi. Yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Yuk. Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Taf'alu, taf'alani, taf'aluna. Taf'alina, taf'alani, taf'alna. Af'alu, naf'alu.
Ini tasrif khusus fi'il mudhari. Ya, tasrifnya sesuai dengan ya padanan domir. Maksudnya apa domir itu? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Sesuaikan saya, padankan. Ini dasar. Kalau sudah selesai ini, saya harap tidak berhenti lagi, tidak berhenti. Sudah selesai poin pertama, nanti kita pindah ke kitab yang lain selanjutnya. Ini saya ringkas dari beberapa kitab. Saya tidak berpatokan pada kitab yang lain. Tapi kalau mau ambil yang mudah, muyassar, itu serahannya Jurumiyah, tapi disederhanakan. Disederhanakan. Ya, kalau muyassar saya pakai muyassar karena lengkap. Mudah, praktis. Selesai muyassar 1, kita pindah muyassar 2, ada muyassar 3. Kalau antum selesai muyassar 2, insya Allah lancar baca kitab. Iya. Tapi udah paham ini? Ya, maksudnya begini. Kenapa dipahami ini? Supaya kalau ada bentuknya begini, tidak salah maki. Baca, wi. Tidak salah baca maki. Jadi ini timbangan nih, wasan nih timbangannya. Contoh, yunfikun. Tidak perlu ada barisnya, kan sudah dipahami bentuknya. Nah, yunfikun. Ya kan, tidak perlu, karena sudah ada bentuknya. Jadi apa artinya ini? Oh, mereka. Saya laki-laki. Ya, saya dipahami? Terus apa? Apa bacanya ini? Tidak ada barisnya. Apa bacanya? Yes? Yes, ha? Bani. Coba antum baca ya. Kalau antum sudah bisa baca, apa bacanya kira-kira? Yuk. Yusalina. Yusol. Ayo. Ada contohnya enggak ada contoh Yusalina enggak? Antum baca Yusalina tidak? Antum ada contoh Yusalina tidak? Jangan baca Yusalina kalau enggak ada. Jadi masa tidak tahu? Coba saya kasih padanannya. Yaf'alna. Berarti you Nah. Perhatikan barisnya nih, barisnya diperhatikan. Yang ini perhatikan barisnya. Yang ini. Nah. Perhatikan nih, yaf'alna. Ini saya kasih apa? Yusa. Apa? Yusallaina. Yaf'alna yusallaina. Anda baca yusallina, ada contohnya tidak? Ada tidak contohnya? Hah? Enggak. Ini. Untuk yang perempuan. Kan yaf'alna. Yaf'alna tuh? Yaf'alna yusallaina. Berarti perempuan yang salat. Pahami? Karena kalau saya kasih yang sama pasti dapat. Ya. Coba sini. Ini yusallaina.
Oke. Sudah bisa paham kira-kira? Artinya ini jadi acuan bagaimana cara membaca fi'il mudhari yang sahih. Yang sahih karena ada tadi yang saya kasih itu yang bukan sahih. Tapi bisa dimasukkan. Ya. Shalla yusalli yusalli yusalluna. Kalau perempuan tusallina. Ya dah? Ya kan? Apa bacanya ini? Hah? Ya? Ya kerau. Seperti coba yaf'alu. Ya kerau. Kan yaf'alu. Ya kerau. Timbangan itu. Dihafal begini supaya tidak salah baca, Ki. Itu gunanya tasrif. Dihafal. Ini belum pindah beli sebanyak untuk film adiknya. Insya Allah film adik gampang aja. Ya. Ini nahwu sorob itu berbarengan, tidak bisa kalau nahwu saja. Tidak bisa. Ibaratnya motor, kalau mesinnya itu nahwu, yang bodi yang lainnya sorob. Satu kesatuan, tidak bisa jalan kalau tidak bisa dua-dua. Yang menjalankan motor apa? Bensin. Bensin itu adalah kosakatanya. Tidak bisa kosakata juga, susah untuk baca. Kalau nahwu pemahaman. Ya, kalau sorob daya ingat. Nahwunya itu analisis. Ya. Rumus-rumusnya. Kalau ini dihafal saja rumusnya, baru terapkan.